Shalom semuanya. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, saya ingin mengajak teman-teman kita saat teduh. Tidak peduli seberapa jauh kita berlari, Tuhan selalu ada untuk kita. Tidak peduli apapun yang kita lakukan, Tuhan tetap mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Amin. Doesn't matter where I run, you're there for me. Doesn't matter what I've done, your love for me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. Doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter where I fall, you cover me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. It doesn't matter where I run, you're there for me. It doesn't matter what I've done, your love for me. Oh, you wipe away the tears, leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter where I fall, you cover me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Oh, we worship you, Father.
You're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you.
是读信经。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同这里玛利亚所生，在本丢比拉多受下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从这里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信神而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免罪的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。Selamat siang saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur pada siang hari ini kita masih bisa kembali memiliki kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan secara virtual. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita memohon Tuhan menolong kita, menuntun kita untuk boleh memahami sabdanya. Mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Allah kami, Allah yang penuh kasih, Allah yang kami kasihi. Kami sungguh bersyukur ya Bapa karena anugerah pemeliharaanmu ya Bapa. Kami pada hari ini masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup, menikmati berkat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur juga kami boleh menaikkan puji-pujian, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Karena hanya Engkaulah Allah yang layak dipuji dan disembah. Tuhan saat ini ya Bapa kami rindu untuk kami boleh disegarkan melalui firman-Mu ya Bapa. Tuhan tolong pimpin kami, jadikan kami tanah yang subur, yang siap untuk disirami oleh air hidup ya Bapa. Sehingga kami boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Dan di dalam kehidupan kami boleh memancarkan Kristus dan kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami siap mendengarkannya. Mohon pimpinan-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu yang jauh daripada sempurna ini ya Tuhan, untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari, sekali lagi selamat siang bagi kita semua. Saudara-saudari, saya yakin dan percaya bahwa di dalam setiap situasi ataupun keadaan yang kita alami di dalam kehidupan kita, pasti ada maksud dan rencana Tuhan di dalamnya. Kita sebagai manusia pastinya tidak mengerti ya, karena hal-hal yang misteri ini adalah bagiannya Tuhan, dan di dalam kemisterian itu manusia hanyalah makhluk yang terbatas, ya, makhluk yang terbatas. Tapi kadang manusia itu begitu kan, manusia itu sulit untuk menerima hal yang misteri gitu, ingin tahu semuanya. Padahal kita hanyalah manusia yang terbatas, dan misteri itu bagiannya Tuhan, pekerjaan Tuhan di dalamnya. Termasuk di dalam kondisi pandemi ini saudara-saudara. Ketika kita mengalami hal ini mungkin banyak pertanyaan, mungkin kita berpikir, kapan ini semua berakhir? Rasanya tidak ada kepastian gitu. Kita melalui hari demi hari, rasanya tidak ada kepastian di dalamnya gitu. Saudara-saudara, saya juga mengalami beberapa bulan yang lalu. Tepatnya di bulan Agustus, saya mulai bertanya-tanya kepada Tuhan, saya mulai merasa down, atau mungkin ada rasa bosan karena harus menjalani rutinitas di rumah atau di kantor, tidak bisa bertemu dengan jemaat, harus melayani secara virtual gitu. Mungkin awal-awal rasanya oke, bisa dilakukan, tapi sampai pertengahan saya juga bertanya-tanya gitu, Tuhan, sampai kapan ya? Sampai kapan harus melayani seperti ini? Saya begitu rindu untuk bisa bertemu dengan jemaat.
seperti dulu lagi. Saya ingin sekali semua kondisi boleh normal kembali. Saudara-saudara, apalagi saya mendengar kabar saudara-saudara rekan-rekan pelayanan yang ada di luar kota, mereka juga mengalami sakit, mereka harus terkena COVID ataupun anggota keluarga mereka yang terkena COVID. Ini membuat saya merasa tidak tenang, ya. Memikirkan keluarga, memikirkan diri saya sendiri, memikirkan nasib jemaat, ya. Jadi itu membuat saya sangat bergumul di hadapan Tuhan. Kapan Tuhan ini semua bisa berakhir? Kapan Tuhan? Gitu. Rasanya hati ini tidak tenang. Saudara-saudara, di dalam pergumulan saya, akhirnya Tuhan menjawab pergumulan saya melalui firman Tuhan yang saya renungkan. Khotbah-khotbah yang sudah saya khotbahkan di gereja, kembali Tuhan ingatkan melalui firman-Nya bahwa Allah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam situasi apapun, Tuhan ada maksud dan tujuan dan rencananya di dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak tahu, kita manusia, tapi kita lakukan bagian kita sebagai manusia dan Allah melakukan bagian Dia sebagai Allah. Dan kita sebagai manusia hanya bisa berharap kepada Allah. Saudara-saudari, saya yakin bahwa pergumulan saya yang saya hadapi ini tidak hanya dihadapi oleh saya sendiri. Pasti rekan-rekan di rumah menghadapi hal yang sama. Ya. Di dalam situasi pandemi ini kita tidak hanya melawan atau memerangi penyakit, tetapi kita juga bergumul soal ekonomi yang semakin hari semakin melemah. Kita juga pasti memikirkan keluarga, kondisi keluarga, bagaimana keluarga yang kacau balau. Kita memikirkan masa depan anak-anak kita, ya. Memikirkan masa depan keluarga. Banyak hal yang kita pikirkan, memikirkan pekerjaan ke depannya bagaimana. Pasti itu kita pikirkan gitu. Pasti itu menjadi pergumulan yang sulit bagi kita. Dan kita mungkin merasa tidak ada kepastian ke depannya harus bagaimana. Tetapi saya yakin dan percaya saudara-saudara, di dalam ketidaktenangan kita memikirkan hal-hal yang begitu banyak, yang begitu tidak pasti itu, ada Tuhan yang bekerja di dalamnya. Kita harus yakin dan percaya. Saudara-saudari, mari kita membaca di dalam Mazmur pasal 62 ayat 6-9. Mari kita membaca. Mazmur pasal 62 ayat 6-9. Perasaan tenang dekat Allah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara-saudari, di dalam kitab Mazmur ini merupakan kitab yang sebagian besar ditulis oleh pemazmur Daud atau Raja Daud. Jadi kitab Mazmur ini tidak hanya berisi nyanyian atau pujian kepada Allah, tetapi di dalam Mazmur ini juga berisi ratapan, doa-doa Raja Daud yang transparan di hadapan Allah. Ya. Dan dari kitab Mazmur ini kita bisa melihat bagaimana spiritualitas Daud, kerohanian Daud ya, di hadapan Allah. Sehingga tidak heran Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan atau orang yang dekat dengan Tuhan. Nah, kita kembali di dalam Mazmur 62, Mazmur pasal 62 ayat 6-9 yang kita baca tadi. Di dalam perikop Mazmur 62 ini diberikan judul perasaan tenang dekat Allah. Saudara-saudari, ketika Daud menulis ini, sebenarnya Daud tidak menulis di dalam keadaan yang tenang. Di dalam keadaan yang tenang, yang bahagia, yang senang-senang, yang dia menikmati masa tuanya di kerajaan, dia bisa berlibur, dia bisa pensiun, tidak gitu. Daud menulis perasaan tenang dekat Allah ketika dia dalam perasaan yang bahkan tidak tenang sedikit pun. Kenapa? Kalau kita bisa lihat di dalam ayat yang keempat sampai yang kelima,
ada pergumulan yang terjadi, ada hal yang dialami oleh Daud sehingga dia merasa tidak tenang. Ya, sehingga dia merasa tidak tenang. Saya baca di ayat yang keempat sampai yang kelima. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Saudara-saudari, Daud harus menerima kenyataan di mana anak kandungnya sendiri, berusaha untuk menggulingkan dia atau melakukan makar, sehingga anaknya, yaitu Absalom, bisa menduduki tahta kerajaan, bisa menduduki tahta kerajaan menggantikan Daud. Untuk menghindari peperangan di Yerusalem, akhirnya Daud beserta pengikutnya yang setia, kemudian mereka melarikan diri dari Yerusalem. Mereka melarikan diri, mereka melakukan persembunyian. Mereka harus berpindah-pindah, mereka harus bersembunyi. Saudara-saudari, pada saat itu Daud tidak lagi muda, dia sudah tua, saudara-saudari. Tapi di usianya yang tua, dia malah tidak mengalami yang namanya ketenangan. Dia harus mengalami banyak pergumulan, dia harus mengalami banyak kesedihan. Bayangkan betapa sedihnya anak kandungnya sendiri berusaha untuk menggulingkan dia, berusaha untuk membunuh dia agar bisa mendapatkan tahta kerajaan. Saudara-saudari, itu yang dialami oleh Daud ketika dia dalam masa pelariannya. Mungkin dia tidak fit lagi, dia sangat sedih di hadapan Tuhan, dia berdoa di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Dengan perasaan yang tidak tenang, mungkin mereka berpikir, ya Daud dengan para pengikutnya berpikir, kapan mereka harus bersembunyi? Kapan mereka harus menunggu? Kapan Tuhan harus menunggu seperti ini? Di dalam ketakutan atau ketidaktenangan Daud datang kepada Tuhan, saudara-saudari. Dia mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan karena dia tahu dia adalah orang yang tidak luput dari dosa. Dan dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan kemudian memulihkan Daud dengan memberikan kepada dia hati yang berfokus kepada Tuhan. Saudara-saudari tahu bahwa ketika kita tidak tenang, kita akan sulit berpikir secara rasional, bukan? Kita akan otak kita akan kalut gitu, sulit untuk berpikir secara rasional, sulit untuk bertindak secara benar. Dan itu juga dialami oleh Daud ketika dia menghadapi masalah. Mungkin banyak hal-hal di dalam pikirannya, sehingga dia memutuskan untuk datang kepada Tuhan. Dia meminta mohon Tuhan untuk menolong dia. Dan akhirnya Tuhan memulihkan dia, memberikan dia hati yang berfokus pada Tuhan. Saudara-saudari, Daud kembali mengingat karya Tuhan di dalam hidupnya ketika dia masih menjadi gembala, ketika dia melawan Goliat yang begitu besar, ketika dia dikejar oleh Raja Saul, dia melihat bagaimana Tuhan menyertai dia. Daud bukan orang yang sangat suci, dia juga penuh dosa, dia pernah melakukan dosa yang bejat, tetapi dia juga mengakui dosa-dosanya, dan dia tidak mengulangi dosa-dosanya lagi, dan dia kembali kepada Tuhan. Dia melihat di dalam ketidaktenangan, dalam masalah yang dia hadapi, ketakutan, ketidaktenangan yang dia hadapi, dia melihat ada penyertaan Tuhan di dalamnya, di dalam masa-masa sulitnya. Dan hingga saat ini pun dia yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Saudara-saudari, ketika Daud memilih untuk berfokus kepada Tuhan, Tuhan memberikan dia ketenangan dan kedamaian. Dia tidak takut dengan apa yang terjadi hari esok. Tapi dia tahu pasti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia di dalam masa-masa sulitnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dia percaya bahwa Allah adalah Allah yang satu-satunya memberikan keselamatan bagi dia. Kedekatan dan pengenalan Daud akan Tuhan menuntunnya untuk tetap tenang pada masa sukar.
dan menyadari keselamatannya hanya ada di dalam Tuhan. Saudara-saudari, di dalam banyaknya pergumulan yang Daud hadapi, dia merasakan ketenangan. Itulah yang berulang kali yang Daud katakan di dalam perikop ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara-saudari, begitu mudah kita mengatakan tenang ketika situasi kita baik, situasi kita berkecukupan, ya. Betapa mudahnya kita mengatakan kita tenang, ya. Tetapi ketika kita di dalam masalah yang sulit, kita dalam keadaan yang terhimpit, dapatkah kita mengatakan bahwa kita tenang? Pasti sulit, ya teman-teman. Kalau di dalam lihat dalam kacamatanya kekuatannya manusia, sulit untuk manusia bisa tenang di dalam keadaan yang terhimpit, di dalam keadaan yang penuh masalah, sulit. Sehingga di dalam ketidaktenangan manusia seringkali gagal mencari ketenangan. Ya. Di dalam ketidaktenangan hidup, menjalani hidup ini manusia seringkali gagal mencari ketenangan. Karena apa? Manusia mencari ketenangan dalam berbagai hal. Ya. Manusia mencari ketenangan bukan di dalam Tuhan, tapi manusia mencari ketenangan dengan harta, uang, ataupun mencari ketenangan di dalam manusia. Misalnya ada orang yang mungkin hidupnya pas-pasan, terus dia melihat orang yang lebih tinggi dari dia, punya harta yang lebih berlimpah dari dia, terus dia mengatakan, enak ya, kalau jadi orang kaya itu pasti nggak mikirin apa-apa, gitu. Pasti hidupnya tenang-tenang aja. Gitu. Wah, belum pasti saudara-saudari. Bahkan di dalam firman Tuhan mengatakan, orang kaya pun menghadapi yang namanya ketidaktenangan. Karena di dalam kekayaan mereka, ya, karena di dalam kekayaan mereka banyak orang-orang jahat yang berusaha untuk menipu mereka, yang orang-orang jahat yang berusaha untuk datang kapan saja. Ya. Uang tidak dapat membuat kita tenang, saudara-saudari. Firman Tuhan bahkan mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat, merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ya. Uang tidak dapat memberikan kenyamanan dan ketenangan. Kita juga tidak dapat menaruh ketenangan kepada manusia. Karena manusia pun yang dekat dengan kita kadang bisa membuat kita, kadang bisa menipu kita atau bisa mengkhianati kita. Ya bukan? Tidak jarang saya mendengar cerita dari teman-teman saya, dia merasa kecewa ketika dia ditipu oleh temannya sendiri. Uang berjuta-juta lenyap karena dia percaya dengan orang ini, dia meminjamkannya, tapi akhirnya orang itu melarikan diri. Saudara-saudara, kita tidak bisa menaruh ketenangan kepada manusia. Bahkan orang-orang yang terdekat pun bisa menipu dan mengkhianati kita. Mungkin kita bisa merasa tenang ketika kita mempunyai harta, atau kita bisa tenang ketika mempunyai orang terdekat di sekitar kita, orang yang kita sayangi. Tetapi ketenangan yang diberikan hanyalah ketenangan yang sementara. Bukan ketenangan yang kekal, tapi ketenangan yang sementara. Sebab ketenangan yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak bisa kita dapatkan dengan apapun di dunia ini. Hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudari, kalau begitu apa sih kunci kita bisa mengalami ketenangan di dalam Tuhan? Apa sih kuncinya kita bisa mengalami ketenangan di dalam Tuhan? Yang pertama, saudara-saudari, yang pertama adalah kita harus memiliki connecting dengan Tuhan. Kita harus dekat, memiliki hubungan dengan Tuhan. Ya, memiliki hubungan Tuhan ini berarti bahwa kita tidak meninggalkan jam-jam doa dan juga ibadah kita. Kita hanya bisa berconnecting dengan Tuhan lewat doa dan juga firman Tuhan yang disediakan bagi kita. Bahkan Daud memberikan teladannya ketika dia dekat dengan Tuhan. Dia mengatakan betapa
disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Daud menyadari bahwa betapa pentingnya dia dekat dengan Allah. Ketika dia dekat dengan Allah, dia merasa tenang, dia merasa lebih berhikmat, dia merasa lebih waras di dalam melakukan segala sesuatu, di dalam memutuskan segala sesuatu. Begitu juga dengan kita saudara-saudari, ketika kita dalam pergumulan yang begitu banyak, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Tetapi di dalam pergumulan yang begitu banyak, kita tidak berhenti untuk berdoa di hadapan Tuhan. Karena dari berdoa itulah, dari firman yang kita baca itulah, Tuhan berbicara kepada kita. Sama seperti yang saya bilang tadi ketika saya menghadapi kebingungan dan pergumulan di dalam menghadapi pandemi ini, firman Tuhan yang pernah saya khotbahkan, yang pernah saya baca, kembali bersuara, kembali memberitahukan saya, kembali menguatkan saya. Saya tahu bahwa itu bukan karena kekuatan otak saya untuk mengingat, gitu. Tapi saya percaya bahwa Roh Kudus bekerja di dalam hati saya untuk mengingatkan saya kembali untuk boleh dekat kepada Allah, percaya kepada rencana dan maksud Allah di dalam hidup saya. Hal yang kedua, yang pertama itu adalah kita dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Yang kedua adalah kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, tidak setengah-setengah. Kita minta Tuhan kontrol hidup kita, kontrol pikiran kita, sehingga pikiran kita tidak dirusak oleh banyak-banyak informasi di sekitar kita. Saudara-saudari, kita hidup sekarang 90% di media sosial, bukan? Kita banyak mendengar informasi demi informasi di media sosial, di Google, di Facebook, di Instagram. Tidak tahu itu informasi yang benar atau tidak, kita banyak menyerap itu, gitu. Sehingga kebisingan-kebisingan itu, informasi-informasi itu bisa membuat kita untuk jauh daripada Tuhan, dan kita tidak mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu kita perlu penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Kita berusaha untuk lebih dekat kepada Tuhan, meminta Tuhan mengontrol pikiran kita. Bukan yang lain yang mengontrol, tapi Tuhan yang mengontrol pikiran kita. Dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudari, Mazmur 37 ayat 5, nasihat Daud, yaitu serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Daud mengingatkan kita kembali untuk kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita tidak menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan mau bertindak? Sedangkan kita sendiri tidak mau Tuhan bertindak di dalam hidup kita. Sedangkan kita sendiri tidak memberi ruang untuk Tuhan bisa mengontrol hidup kita. Akan sulit, saudara-saudari. Yang ketiga, hidup di dalam kebenaran. Apa yang kita ketahui tentang firman Tuhan, apa yang kita ketahui tentang kebenaran firman Tuhan, kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam dunia kerja, di dalam dunia perkuliahan, di studi kita di sekolah, dan rumah tangga kita. Kita lakukan itu, praktekkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi kekuatan bagi orang-orang di sekitar kita yang juga mengalami hal yang sama, kesulitan yang sama, sehingga mereka juga boleh mengalami ketenangan di dalam Tuhan. Saudara-saudari, ketiga kunci ini, yaitu dekat dengan Allah, penyerahan diri kepada Allah, dan melakukan kebenaran, itu adalah kunci kita bisa tenang dekat kepada Allah. Kita dapat tenang dekat kepada Allah. Kita bisa bersekutu dengan Allah. Kita tidak dirusak oleh berbagai informasi yang palsu, tetapi kita boleh dekat kepada Allah. Sehingga kita bisa mengatakan seperti Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan Dia adalah gunung batuku. Dia adalah keselamatanku. Walaupun manusia bisa mengecewakan,
harta dunia bisa musnah, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang sejati, memberikan ketenangan sejati bagi kita yang bersandar kepadanya. Saudara-saudari pasti tahu sebuah lagu yang sering kita dengar ya. Lagu ini sangat inspirasional. Lagu ini berjudul It Is Well With My Soul. Sebuah lagu yang diciptakan oleh Horatio Spafford. Ya. Horatio Spafford. Lagu ini diciptakan melalui pengalaman hidup yang dia alami sendiri ketika dia hidup. Dia mengalami banyak hal di dalam kehidupannya yang membuat dia begitu sedih. Tetapi di dalam kesedihan itu dia tahu bahwa Tuhan itu lebih berharga dan Tuhan tahu, Tuhan merencanakan hal yang indah di dalam hidupnya. Saudara-saudari, Horatio Spafford ini adalah seorang pengacara sekaligus pengusaha yang sukses ya. Kehidupan keluarganya bisa dibilang sukses. Dia memiliki harta yang melimpah, dia punya satu istri yang bernama Anna, dan dia punya 5 orang anak. 1 anak laki-laki, 4 anak perempuan. Wah, kalau kita bisa melihat hidupnya pasti bahagia sekali ya. Bisa memiliki harta yang begitu banyak. Tetapi kebahagiaan itu tidak selamanya dapat mereka rasakan. Gitu. Kehidupan itu tidak selalu bahagia, tidak selalu menyenangkan. Kehidupan itu terkadang kita akan mengalami banyak pergumulan di dalam kehidupan kita. Nah, tragedi dialami oleh putra satu-satunya Spafford di tahun 1870. Putranya yang berusia 4 tahun harus meninggal dunia karena sakit. Karena sakit, putranya kemudian meninggal sehingga ini membuat Spafford sangat sedih sekali. Karena apa? Itu putra yang satu-satunya. Putra dia satu-satunya yang masih kecil kemudian harus meninggal. Belum berhenti, di tahun yang berikutnya dia harus menerima kenyataan bahwa dia harus bangkrut karena terjadi sebuah kebakaran besar. Dia harus mengalami banyak kerugian, aset-asetnya semuanya musnah, perusahaannya hancur. Ya. Tapi dia tidak berdiam diri, dia tidak jatuh di dalam depresi. Dia kemudian kembali mengusahakan pekerjaannya kembali, usahanya kembali, bahkan dia membantu sesama warga Chicago waktu itu, warga yang ada di sana yang kehilangan tempat tinggal. Saudara-saudari, walaupun si Spafford ini orang yang kaya raya, melimpah hartanya, tetapi dia orang yang taat kepada Tuhan. Dia sering pelayanan. Nah, ketika keadaan udah mulai membaik, akhirnya Spafford ini mengajak keluarganya untuk berlibur ya. Berlibur ke Eropa untuk menenangkan diri. Nah, tahun 1873, seorang sahabatnya, yaitu seorang penginjil yang bernama Moody, berencana untuk mengadakan pertemuan penginjilan. Dia mengajak Spafford dan juga keluarganya untuk bersama-sama mengikuti pertemuan ini. Jadi akhirnya Spafford membawa istri dan anaknya untuk ke Inggris menggunakan kapal. Ya, menggunakan kapal. Ketika sampai di pelabuhan, ternyata Spafford tidak bisa ikut karena dia punya kepentingan yang lebih penting, dia punya kesibukan yang harus dia hadiri. Akhirnya dia mengatakan kepada istrinya, ya sudah kalian pergi, nanti saya akan menyusul. Tapi di tengah pelayaran pada malam tanggal 22 November 1873, tragedi kembali menerpa keluarga Spafford. Kapal yang ditumpangi oleh anak dan istrinya ini ternyata menabrak kapal besi Inggris, sehingga dalam hitungan menit kapal yang ditumpangi oleh istri dan anaknya ini kemudian tenggelam. Saudara-saudara, istrinya berusaha untuk menyelamatkan ketiga anaknya, tetapi kemudian ternyata tidak berhasil. Kedua anaknya kemudian meninggal dan anak yang paling bungsu juga meninggal gitu, karena diterjang oleh ombak yang besar. Anak yang selamat dari kecelakaan begitu sedih ya.
begitu sedih melihat keempat anaknya tidak bisa diselamatkan. Dia kemudian kembali, dia diselamatkan, walaupun tubuhnya penuh dengan memar dan luka, tetapi Ana merasa lebih sakit hatinya ketika mengingat anaknya kembali yang sudah tiada. Saudara-saudari, di tengah kehancuran hatinya, dia mengatakan kepada salah satu korban yang selamat yang juga seorang penginjil. Si Ana ini memberitahukan bahwa Tuhan memberiku 4 anak perempuan, sekarang mereka diambil dariku. Suatu hari nanti aku akan mengerti mengapa. Ana juga di tengah keputusasaan dan kesedihannya, dia merasakan ada suara lembut yang berbicara kepadanya. Engkau diselamatkan untuk suatu tujuan. Ana juga teringat perkataan temannya. Sangat mudah untuk kita bersyukur ketika engkau memiliki segala sesuatu tetapi melupakan Tuhan dan hanya mengingatnya saat berada dalam masalah. Saudara-saudari, kalimat-kalimat yang dia dengar, perkataan-perkataan yang muncul dari kepalanya membuat dia teringat kembali bahwa Tuhan ada di dalam setiap tragedi yang dia alami. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Ada maksud tujuan di dalamnya. Dan ketika dia menyadari itu, dia segera menghubungi suaminya, dia menelpon suaminya. Lalu dengan penuh kesedihan dia mengatakan, aku sendiri yang selamat. Apa yang harus kulakukan? Saudara-saudara, ini perkataan yang begitu sedih ya, kalimat yang begitu sedih yang dialami oleh seorang ibu yang kehilangan anaknya. Dan dia harus mengabarkan kesedihan, berita sedih itu kepada suaminya. Suaminya yang mendengar, si Sparford itu setelah mendengar berita itu dia segera menyusul. Segera menyusul dengan kapal, dia menumpangi kapal itu dan dia berangkat berlayar untuk pergi dan menemui istrinya. Di tengah perjalanan, kapten kapal itu memperlihatkan lokasi tenggelamnya kapal yang dinaiki oleh anak dan istrinya. Saudara-saudari, hati Horatio begitu hancur ketika dia melihat itu secara langsung. Dia kemudian merenung sendiri, dia menyendiri, dia mengingat semua tragedi yang terjadi dalam kehidupannya ketika anak bungsunya meninggal. Dia mengingat kembali betapa begitu banyak tragedi yang sulit yang dia hadapi. Di dalam kehancuran hatinya, dia menuliskan sesuatu di secarik kertas. Dia menuliskan, hal ini baik, kehendak Tuhan terjadilah. Dia menulis seperti itu. Dan dia menulis lirik lagu yang kita dengar hingga saat ini. Tenanglah, tenanglah jiwaku. It is well with my soul. It is well with my soul. Tenanglah jiwaku. Si Sparford ketika dia bertemu istrinya, dia mengatakan, kita tidak kehilangan anak-anak kita. Kita hanya berpisah dengan mereka untuk sementara. Saudara-saudari, begitu besar iman Sparford dan istrinya. Ketika mereka mengalami kekhawatiran, ketidaktenangan di dalam kehidupan mereka, mereka masih bisa bergantung kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan keluarga mereka. Bahkan dia berani mengatakan bahwa dia tidak kehilangan anak mereka. Dia hanya berpisah secara sementara. Saudari, biarlah kisah ini boleh menguatkan kita, menguatkan iman kita. Di dalam tragedi hidup yang kita alami sekarang ini, tidak membuat kita meninggalkan Tuhan, tetapi boleh membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, memiliki hubungan yang semakin baik kepada Tuhan. Dan kita memohon Tuhan memberikan kita kekuatan dan pertolongan, memberikan kita hikmat untuk menjalani hari-hari kita, sehingga kita bisa melewatinya dengan baik. Kita bisa melewatinya dengan penuh kemenangan di dalam Tuhan. Saudara-saudari, mari kita tunduk kepala kita, kita berdoa di hadapan Tuhan, kita minta Tuhan menolong kita untuk boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa.
Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Bapa, karena Tuhan begitu baik di dalam hidup kami. Walaupun banyak hal-hal yang tidak enak terjadi di dalam kehidupan kami, yang membuat kami mungkin bersungut-sungut, membuat kami berseru kepada Tuhan, mempertanyakan hal-hal misteri yang ada di dunia ini yang kami tidak ketahui. Tetapi firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa ada bagian Tuhan, dan Tuhan melakukan bagian Tuhan untuk boleh menyertai dan tidak meninggalkan kami. Tuhan menyertai kami di dalam titik terendah kami ya Bapa. Maka dari itu tolong kami Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, kami boleh semakin dekat kepada Tuhan. Kami boleh semakin dekat kepada Tuhan dan mencari ketenangan yang sejati itu di dalam Tuhan. Karena kami tahu bahwa tidak ada ketenangan yang sejati selain daripada Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk boleh mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Bapa, berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hanya Kau Yesus. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita katakan sekali lagi, Yes Tuhan, hatiku percaya.